Baik, ketemu lagi ya. Ini bagian kedua dari kuliah kita, ya. Yaitu kita akan membicarakan tentang beberapa istilah dalam biostatistika. Kemarin, atau tadi ya, bagian pertama tadi kita sudah membicarakan tentang jenis-jenis data dan contohnya ya, contohnya yang kita berikan contoh untuk analisis deskriptifnya adalah terkait dengan proporsi dan presentasi. Nah, itu kan secara umum ya, persentase. Nah, bagaimana sekarang penerapan itu di biostatistika? Di sini kita akan bicara tentang yang pertama itu konsep prevalensi dari suatu penyakit biasanya. Apa itu prevalensi? Prevalensi adalah proporsi atau hasil bagi atau rasio antara banyaknya orang yang sakit pada saat dilakukan pemeriksaan dengan banyaknya orang yang diperiksa ya. Jadi misalnya kalau ada 1000 orang yang diperiksa ya, kemudian ada 15 ya yang sakit misalnya, maka prevalensi penyakit itu ada 15/1000 ya, atau 1,5% ya. Nah, bagaimana kita akan mengerti bahwa seseorang itu sakit atau tidak ya? Di kedokteran ada namanya screening test ya, atau prosedur diagnostik ya, pemeriksaan namanya. Diperiksa kan gejala-gejalanya dan seterusnya. Nah, tentu kita akan tahu bahwa hasil pemeriksaan itu bisa benar, bisa salah. Nah, itu nanti apa istilahnya. Nah, screening test sendiri adalah suatu prosedur atau pemeriksaan klinis atau laboratorium yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang itu dikategorikan sehat atau terkena penyakit tertentu ya. Nah, sekarang misalnya baru penyakit COVID-19 kan, kita tahu bahwa orang yang dicurigai kemudian masuk kategori orang dalam pengawasan itu kan kemudian dilakukan uji ya, dilakukan tes ya, dicek ya, yang tempatnya sekarang di Balitbank Kesehatan. Hasilnya gimana nanti? Biasanya itu paling tidak 1 hari katanya baru selesai, baru hasilnya diketahui. Nah, hasil itu pun nanti akan dicocokkan ya. Bisa jadi hasilnya positif ya, padahal orang itu belum tentu positif. Itu kan terjadi kesalahan ya. Atau sebaliknya, orangnya positif ya, positif kena COVID misalnya, tapi hasil tesnya kok negatif. Itu juga suatu kesalahan. Hasil itu akan benar ya, sesuai dengan kenyataan. Yaitu kalau orang positif harusnya hasil tesnya ya positif ya. Orang yang negatif hasil tesnya juga negatif. Tapi suatu alat diagnostik itu tidak selalu seperti itu, pasti ada kesalahan-kesalahan ya. Ada yang namanya false positif, ada namanya false negatif ya. Nah, di sini ada ya contohnya, misalnya kalau mengenai hasil ini coba keadaan yang sesungguhnya ya, orangnya sehat ya, hasilnya juga sehat ya. Nah, suatu tes ya yang bisa menunjukkan hasil sehat bagi orang yang sehat itu namanya tes itu spesifik ya, spesifik. Sedangkan kalau orang sehat hasil tesnya itu mengatakan sakit, maka tes itu namanya tidak spesifik ya. Sebaliknya ya, orang sakit ya, hasilnya harusnya kan sakit ya. Nah, kalau tesnya itu seperti itu namanya sensitif ya, tesnya sensitif. Orang sakit kok hasilnya sehat, maka namanya tidak sensitif. Nah, berarti hasil tes itu yang bagus adalah spesifik dan sekaligus sensitif. Itu yang seharusnya ya. Tapi pada kenyataan mungkin ya ada kejadian tidak spesifik atau kejadian tidak sensitif ya. Nah, jadi ukuran tes yang baik adalah spesifik dan sensitif. Nah, ini satu contoh ya, misalnya di sini. Ini populasi ya, atau yang di screening tadi, orang yang sakit misalnya segini. Ya. Nah, ada kelompok di sini kan. Ini hasil tes ya. Hasil tesnya kalau sakit kan harusnya positif ya.
ada yang positif, ada yang negatif nanti. Ini kan dua himpunan ini tidak persis sama, nanti ada irisannya. Irisan ini mungkin ada yang hasilnya positif ya, orangnya juga sakit, tapi orang sakit hasilnya negatif, nah itu kesalahan ya. Ini istilahnya, yaitu yang pertama sensitivitas ya, yang kedua adalah spesifisitas ya. Sensitivitas dari suatu alat uji atau alat diagnostik itu dilihat sebagai ya, jumlah orang sakit ya, yang hasil ujinya juga menyatakan sakit atau dinyatakan sakit, dibagi total jumlah orang sakit yang diuji ya. Intinya adalah yang sakit dan hasilnya juga sakit, berapa persen. Spesifisitas ya, yaitu jumlah orang sehat yang hasil ujinya juga dinyatakan sehat, dibagi jumlah orang sehat yang diuji. Jadi sensitivitas itu terkait dengan pengujian orang sakit, spesifitas adalah pengujian orang yang sehat. Jadi alat uji yang baik itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi-tinggi. Itu berapa ya? 100% ya. Itu idealnya ya. Kenyataannya ya, kalau sensitivitas itu dinaikkan ya, maka biasanya akan menurunkan spesifitasnya ya. Atau sebaliknya ya, spesifitasnya dinaikkan, sensitivitasnya akan turun ya. Berarti di sini apa? Makin sensitif itu makin tidak spesifik ya. Artinya apa ya, ya. Tidak spesifik itu kan berarti misalnya ada orangnya sehat kok hasilnya sakit ya. Pada contoh di sekarang ya, pemeriksaan orang yang COVID itu, kalau orang itu sehat ya, maka mestinya diperiksa hasilnya negatif ya, jadi yang negatif sudah langsung dinyatakan negatif ya. Tapi apa yang terjadi kalau hasil uji pertama itu positif ya? Kita lihat ya, kenapa orang yang kemudian dinyatakan positif kok keluarnya agak lama? Karena ujinya 2 kali ya. Ada alat uji pertama itu mungkin dalam uji pertama hasilnya positif, tapi belum berani menyatakan positif kalau belum diuji dengan hasilnya uji yang kedua ya. Dalam uji yang kedua itu lebih spesifik ya. Makanya kalau spesifik ya harusnya orang sehat hasilnya sehat. Kalau tadi kan karena sensitivitasnya ya, yang pertama itu alatnya sensitif ya, lebih sensitif. Alat yang kedua adalah lebih spesifik ya. Berarti kalau nanti dengan alat kedua itu pun dinyatakan positif, barulah dinyatakan positif ya, positif kena COVID. Tapi dengan uji yang kedua kok negatif, nah mungkin kemudian disimpulkan dia negatif itu ya. Jadi ini konsep sensitivitas dan spesifitas itu kenyataannya seperti itu. Nah contoh di sini ada keadaan sebenarnya negatif positif ya, tidak sakit atau sakit ya, hasil ujinya negatif positif, tidak sakit dan sakit. Kita inginnya kan di diagonal ini nilainya besar ya, idealnya di sini 0. Tapi apa yang terjadi, misalnya di sini ada 362 ya, orang yang sehat kok hasil ujinya sakit ya. Ada 225 orang yang sebenarnya sehat sebenarnya sakit hasil ujinya kok sehat. Nah, ini ada kesalahan sini ya. Sensitivitasnya mana? Sensitivitas tadi kan orang yang sakit hasilnya juga sakit. Berarti di sini misalnya ini berapa? 154. Dari mana? Dari orang yang sakit semuanya, dari 379. Jadi nilai sensitivitas dari alat ukur itu adalah 154 dibagi 379 ya. Ada 40,6%. Ini ukuran sensitivitasnya. Bagaimana dengan ukuran spesifitasnya? Spesifitas terkait dengan orang yang sehat, yang tidak sakit di sini ya.
Orang yang tidak sakit hasilnya tidak sakit berapa? 23.362 dari berapa? Dari 23.724, sehingga spesiesitasnya adalah 0,9585 atau 98,5%. Nah, kesimpulan dari ini apa? Dia cukup spesifik atau sangat spesifik ya, tetapi tidak sensitif atau kurang sensitif, karena sensitivitasnya 40,6%. Apa yang tadi dengan alat ini? Kemudian ya di sini ya ada angka yang cukup besar di kesalahan di sini kan, ketidaksensitivitasnya. Jadi banyak ya orang yang sebetulnya sakit kok hasilnya sehat ya. Alat ini tentunya kurang baik ya. Itu semua dinyatakan dalam tabel dan nanti kita lihat tadi dalam tabel, namanya tabel kontingensi. Nah, memang dalam analisis data kategorik ya, termasuk ada di biostatistik ini, data-data biasa disajikan dalam tabel kontingensi tadi ya. Ada tabel kontingensi yang 2x2 yang paling sederhana ya, barisnya 2, kolomnya 2. Kalau diperluas menjadi I kali J, banyaknya baris I, banyaknya kolom J. Ada juga ya kalau 3, ada 3 kategori ya, atau 3 pengkategorian ya. Yang sederhana 2 kali 2 kali 2 ya. Atau diperluas menjadi I kali J kali K. Jenisnya tabel kategori ya. Tabel kontingensi dapat digunakan untuk menyajikan data observasi atau data proporsi, atau gampangnya adalah data-data kategorik. Itu biasanya dibuat tabel kontingensinya. Walaupun bisa saja ya kita tampilkan dalam tabel yang biasa ya, dalam bentuk baris dan kolom ya. Contoh ya, tabel kontingensi data 2x2 ya. Orang yang sakit apa ini? Heart disease ya, sakit jantung ya. Kemudian di sini ada treatment ya, atau perlakuan atau pengobatan, pemberian obat ya. Obat itu ada obat yang akan diuji, yaitu namanya aspirin ya. Jadi orang diberikan aspirin. Kemarin kan ada namanya case control kan. Jadi ini ada yang case pakai aspirin kontrol ya, supaya merasa mereka diperlakukan sama, juga seolah-olah diberikan obat namanya placebo, obat yang pura-pura tidak ada khasiatnya. Jadi secara dengan placebo ini mereka merasa diberikan obat. Nah, hasilnya ini sekarang ini akan mengetes apakah pemberian obat itu katakanlah bisa mengurangi gejala sakit jantung misalnya ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya pada 36 ini. 36 itu adalah orang yang minum obat placebo, obat pura-pura, dan hasilnya dia kena jantung ya, 36. Ini yang tidak ya. Kemudian orang yang minum aspirin yang masih kena, orang yang minum aspirin yang sudah tidak kena sakit jantung ya. Nah, jumlahnya sama ya, untuk case dan kontrolnya masing-masing 150 ya. Nah, kita terlihat pada apa misalnya? Pada persentase. Yang pertama adalah 36 itu apa? 36 adalah orang yang tidak diberikan obat sebetulnya masih sakit jantung, 36 di antara 150 ya. Sedangkan orang yang diberikan obat benar-benar aspirin masih kena sakit jantung hanya 14 per 150. Jadi sekilas kita bisa melihat bahwa aspirin itu bisa mengurangi mungkin ini katakanlah gagal jantungnya, karena dari 36 kalau nggak minum obat menjadi hanya 14 ya. Bisa aja kita buat tabel kontingensi yang lebih banyak ya. Di sini kolomnya lebih banyak ya, kolomnya 1, 2. Ini sebenarnya banyaknya ya. Ini banyaknya pasien, ini kelompoknya. Apa ini misalnya?
pengobatan atau pemberian perlakuan yang berbeda ya. Kemudian ini hasilnya, ini juga tabel kontingensi cause of endpoints. Nah, secara umum tabel kontingensi 2x2 itu diversikan seperti ini ya tabelnya. Di sini ada O11, O12, kalau dijumlah menjadi N1 ya. O21, O22, O itu observasi ya, dijumlah menjadi N2. Jumlahnya di sini menjadi N total ya. Jumlah ke bawah masing-masing kolom adalah N plus 1 atau N-1 juga boleh. Ini ada N plus 2. Jumlah ke kanan dan semua ke bawah ini tentunya akan sama ya. Nah, secara sama juga kalau misalnya I kali C ya, seperti ini. Ada juga yang menyebut di sini bukan O tapi N ya, misalnya N11, N21 ya, boleh saja. Istilah lain yang perlu kita ketahui yaitu risiko relatif dan odds ratio. Risiko relatif itu apa? Nah, kalau tadi tabel kontingensi itu data dalam bentuk jumlah ya, observasi, kita bisa nyatakan data itu dalam bentuk proporsi ya, data proporsi ya. Proporsi berarti kan hasil bagi. PIJ ya, PIJ itu apa? Jumlah individu terpapar ya, dan tidak terpapar dikaitkan dengan sakit atau tidak sakit. Jadi paparan ya, ada yang terpapar plus ada di orang sakit plus ya, tidak sakit min. Di sini ada proporsi ya, proporsi dari keseluruhan jumlah ini ya, gitu. Di sini keseluruhan jumlahnya atau N besarnya tadi berapa ya? Proporsi tadi kalau di sini tadi ada O11, maka proporsi P11 adalah O11 dibagi N besar tadi ya. P12 sama O12 dibagi N besar. Sehingga tentunya jumlah proporsi ini secara garis sama dengan 1 ya. Apa yang mungkin dapat menjadi ukuran dari pengaruh paparan? Nah, ukuran dari pengaruh paparan tadi adalah jadi mengelompokkan yang terpapar dengan tidak terpapar, proporsinya sama apa berbeda. Nah, kita bisa membandingkan misalnya, kita lihat ya, terpapar di sini hasilnya ya sakit ya semua. Probabilitas yang sakit karena dia terpapar dan dibandingkan dengan probabilitas yang sakit yang tidak terpapar. Nah, kalau ini berbeda, berarti kan paparan tadi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab juga orang itu menjadi atau mudah sakit. Kalau ini sama, ya, maka berarti tidak ada pengaruh paparan terhadap sakit atau tidaknya. Nah, berarti kita akan bisa membandingkan ini, dibandingkan ya. Itulah yang disebut dengan risiko relatif ya. Simbolnya rho yaitu probabilitas sakit kalau terpapar dibagi plus sakit kalau tidak terpapar atau bagi yang tidak terpapar. Dari simbol tadi adalah P ya. 11 dibagi P11 plus P12, kemudian dibagi lagi P21 per P21 plus P22. Ini adalah apa? Jumlah baris pertama, inilah jumlah baris kedua ya. Atau sama dengan ini tentunya ya, yang ini naik ke atas, yang atas naik turun ke bawah sebagai pengalik. Konsep risiko relatif bisa kita lihat dalam contoh di sini ya. Data yang berbeda, tabel kontingensi yang berbeda ya. Yang pertama misalnya ya, terpapar sakit ya, proporsinya setengah ya. Terpapar tidak sakit, proporsinya 0 ya. Tidak terpapar sakit, proporsinya 0,25. Tidak terpapar tidak sakit 0,2. Jumlahnya semuanya 1. Di sini juga ya, yang berbeda. Nah, risiko relatif tadi gimana? Kalau kita hitung risiko relatif untuk yang tabel pertama misalnya, tadi apa? Probabilitas sakit kalau terpapar setengah kan?
probabilitas tidak sakit, probabilitas sakit kalau tidak terpapar 0,25, sehingga rasio relatifnya adalah setengah dibagi 0,25 sama dengan 2. Yang kedua, probabilitas sakit kalau terpapar 0,25, probabilitas sakit kalau tidak terpapar 0,125. Berarti rasio relatifnya adalah 0,25 dibagi 0,125, hasilnya juga 2. Demikian juga untuk tabel yang ketiga dan keempat. 4 tabel ini memberikan nilai risiko relatif yang sama, padahal datanya beda-beda ya. Kalau risiko relatif itu dihitung berdasarkan tabel count, tabel yang pertama tadi pakai O atau pakai N ya, N11 dan seterusnya, maka rumusnya risiko relatif adalah N11 ya, dikalikan N21 plus N22 ya, dibagi N21 dikalikan N11 plus N12. Jadi rumusnya di sini sama dengan rumus tadi, tapi kalau tadi sini pakai P ya, semuanya pakai P, ini pakai N juga seperti itu. Nah, yang kedua adalah odds ratio ya, odds ratio. Ya. Odds ratio. Jika seorang sudah terpapar, maka odds ya, atau kemungkinan untuk sakit. Jadi di sini adalah dalam kondisi terpapar semua. Kemungkinan untuk sakit ya, odds sakit dibandingkan dengan yang tidak sakit. Jadi probabilitas sakit kalau terpapar dibandingkan probabilitas tidak sakit kalau terpapar. Itu bagi orang yang terpapar. Bagi yang tidak terpapar, maka odds atau kemungkinan untuk sakit, perbandingan di sini ya, sudah sakit kalau tidak terpapar, probabilitas tidak sakit kalau tidak terpapar. Nah, 2 odds ini kalau kita bagi, maka hasilnya menjadi odds ratio ya, simbolnya omega ya. Ya. Jadi ini ada yang di atas ya, pembilangnya, yang ini sebagai penyebutnya ya. Kalau kita mengecek tadi yang relative risk ya, atau risiko relatif, maka rumus odds ratio bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya, P11 P22 P12 P21. Nah, nanti kita banding ya, nanti P11 ini P22, ini P12, ini P21. Nah, ini kalau kita bagi antara rasio relatif dibagi odds ratio ya, akan menjadi ini ya, P12 P21 P11 P22 ya. Ya. Jika proporsi sakit relatif kecil dibandingkan dengan proporsi tidak sakit ya, proporsi sakit dibandingkan sakit itu kecil sekali ya, baik untuk yang terpapar maupun tidak terpapar ya, maka nilai ini akan mendekati 1 ya, hampir sama ya. Jadi ini kan sakit dibandingkan yang tidak sakit ya, untuk yang terpapar sakit dibandingkan ya tidak sakit ya, untuk yang terpapar ya. Tapi dalam banyak hal kita mungkin bisa melihat bahwa nilai kedua itu ya, antara rasio dan odds ratio bisa jauh berbeda. Nah, kalau tadi kita menghitung odds ratio atau rasio relatif itu kan biasanya untuk data sampel saja ya. Bagaimana sekarang kalau kita melakukan inferensi, artinya menerapkan data sampel untuk mengambil kesimpulan terhadap populasinya ya, maka
Misalnya kita berbicara tentang interval konfidensi. Yang pertama untuk rasio ya. Interval konfidensi 95% untuk ya, atau katakanlah alfa ya. Interval konfidensi alfa. Nah, kalau interval konfidensi ya adalah 1 min alfa ya, bisa 1 min alfa kali 100%. Untuk proporsi adalah P topi, P artinya proporsi dari sampelnya, plus atau minus Z alfa per 2 ya, nilai Z ya pada alfa per 2 kali standar error dari proporsi di setelah 1 kita tahu yaitu akar dari P topi kali 1 min P topi dibagi N ya. Ini bisa kita gunakan untuk menduga interval proporsi untuk populasinya. Nah, penerapannya bisa digunakan hipotesis ya. Hipotesisnya adalah bahwa populasi sama dengan P0 adalah suatu nilai tertentu ya. Artinya populasinya hanya satu ini untuk satu populasi. Alternatifnya adalah tidak sama. Solusinya tadi kita gunakan sini Z P topi min P0 adalah yang diperkirakan ya, yang dihipotesiskan, kemudian di sini akar P0 kali 1 min P0 dibagi N. Nah, berdasarkan nilai Z hitung ini, maka kita bisa menyimpulkan nanti apakah H0-nya itu ditolak atau tidak ditolak ya. Ditolak kalau nilai harga mutlak ya, bukan Z-nya ya, tapi harga mutlak Z lebih dari nilai Z alfa per 2 dan sebaliknya ya. Untuk dua proporsi ya, hipotesisnya misalnya proporsi pertama kita ambil sampel sebesar N1 dan yang kedua dengan N2 ya. Kalau N cukup besar maka kita gunakan uji Z ya, yang N kecil nanti pakai T. Ini ya nilainya. Nah, di sini hanya selisih ya, P1 topi min P2. Sini adalah standar error bersama. Bisa juga alternatifnya ya, bersama ya.